Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang review dari aplikasi buku kas. Untuk nama kelompok yaitu saya Muhammad Abdullah. Saya Fatku Riza. Saya Mega Agustina. Saya Diko Antika Pribadi. Saya Nilam Fadila. Berikut adalah review aplikasi dari buku kas. Untuk rincian aplikasinya, nama sistem dari buku kas adalah buku kas catatan keuangan harian hutang piutang. Dan untuk rating di Play Store-nya 4,9 dari 5 bintang. Dan nama pengembangnya adalah PT Big Group Financial Indonesia. Dan fitur-fitur yang disediakan pada sistem buku kas adalah pencatatan transaksi penjualan, pencatatan transaksi pengeluaran, pencatatan hutang piutang, pengingat hutang piutang, pencatatan pembayaran hutang piutang, laporan penjualan dan catatan pengeluaran harian, bulanan, mingguan, dan tahunan. Laporan hutang piutang, pembukuan terpisah, multibook, pencatatan data pembelian dan supplier, kartu nama digital untuk usaha, dan keamanan data terjamin. Untuk pendapat kami terkait tampilan aplikasi buku kas adalah sangat membantu dalam pencatatan keuangan pribadi dan usaha. Fitur-fiturnya memudahkan dalam penginputannya karena disediakan kolom-kolom pengeluaran, pemasukan, maupun hutang piutang. Tampilannya juga simpel, rapih, dan mudah dimengerti. Untuk proses sign up sangat mudah. Begitu masuk ke menu utama, aplikasinya berjalan dengan baik, ringan, dan cepat. Untuk desain layoutnya sudah cukup bagus karena warnanya yang netral dan simpel. Dan untuk pendapat kami terkait kemudahan penggunaan aplikasi buku kas adalah aplikasinya sederhana dan mudah digunakan. Juga sangat membantu dalam mencatat keuangan melalui smartphone. Aplikasi ini dilengkapi dengan pelacak hutang piutang yang sangat membantu, sehingga catatan keuangan lebih rapi dan tidak perlu mencatat di kertas lagi. Selain itu, aplikasi ini gratis, menghemat waktu, dan aplikasi terbaik untuk UMKM. Yang selanjutnya adalah flowchart pada aplikasi. Pertama, untuk membuat buku kas baru. Yang pertama kita akan klik menu tambah buku kas. Lalu kita akan memasukkan nama bisnis, nomor telepon, tipe pengguna, kategori bisnis. Maka akan mendapat output yaitu buku kas baru. Selanjutnya adalah menu untuk menambah pelanggan baru. Yang pertama kita akan memilih menu tambah pelanggan. Lalu akan ada dua opsi, apakah ini pelanggan baru? Jika tidak, kita akan memilih nomor dari buku kontak kita, lalu kita akan mendapatkan data pelanggan. Jika ia pelanggan baru, maka kita akan memasukkan nomor telepon, lalu terdapat proses penyimpanan nomor pelanggan, lalu kita akan mendapatkan data pelanggan. Untuk pencatatan hutang piutang, pertama kita akan memilih jenis piutang, apakah memberi atau menerima. Jika menerima, kita akan memasukkan nominal uang yang diterima, catatan jika ada, tanggal penerimaan, lalu kita pilih simpan. Lalu kita akan mendapatkan output yaitu data hutang piutang. Jika memberi, kita akan memasukkan nominal uang yang akan diberikan, catatan jika ada, tanggal pemberian, lalu kita pilih simpan. Dan kita akan mendapatkan data hutang piutang. Untuk pencatatan transaksi penjualan atau pengeluaran, yaitu kita akan memilih jenis transaksi. Jika pengeluaran, kita akan memasukkan nominal pengeluaran, status pengeluaran, lalu kita pilih simpan, dan kita akan mendapatkan data transaksi. Dan jika penjualan, kita akan memasukkan nominal penjualan, nominal harga pokok, ini opsional, status penjualan, lalu kita pilih simpan, dan kita akan mendapatkan data transaksi. Untuk cetak laporan, kita akan memilih jenis laporan. Apakah laporan laba rugi, laporan hutang piutang, dan laporan pelanggan. Lalu kita akan memilih jenis laporan, apakah itu berupa PDF atau Excel. Lalu terdapat opsi bagikan laporan. Jika iya, kita akan memilih aplikasi untuk membagikan laporan tersebut, dan jika tidak, kita akan langsung mencetak hasil laporan tersebut.
Selanjutnya, user yang cocok untuk menggunakan aplikasi. Yang pertama, usaha mikro, kecil, dan menengah atau disebut UMKM. Yang kedua, reseller, dropshipper, dan online shop. Yang ketiga, freelance dan pekerja profesi. Yang keempat, organisasi dan komunitas. Yang kelima, pribadi dan keluarga. Pendapat kami terkait kelayakan pengguna aplikasi. 1. User interface aplikasi sudah modern dan user friendly. Yang kedua, keamanan data dari pengguna terjamin. Yang ketiga, fitur-fitur beragam sangat menunjang kebutuhan pembukaan. Yang keempat, input dan output atau report pembukuan sangat mudah dan informatif. Berikut pendapat kami terkait kelebihan aplikasi. Yang pertama, pada aplikasi ini semua data yang telah dibuat akan disimpan di dalam memori cloud server secara permanen, sehingga tidak perlu takut datanya akan hilang. Yang kedua, aplikasi keuangan ini memiliki dua buah tipe penggunaan, yaitu bisnis dan pribadi. Untuk tipe penggunaan bisnis digunakan untuk keperluan pekerjaan, sedangkan untuk tipe penggunaan pribadi bisa digunakan untuk mengontrol keuangan pribadi, mulai dari biaya penghasilan per bulan. Yang ketiga, aplikasi ini dapat diakses tanpa data internet sama sekali, sehingga saat pengguna tidak ada paket internet, tetap bisa digunakan walaupun saat offline. Yang keempat, aplikasi ini memudahkan untuk mengelola dan memonitor laporan keuangan usaha kamu melalui smartphone, sehingga pengguna dapat menggunakan dengan baik. Yang kelima, pada aplikasi Bukukas ini, semua angka dihitung secara otomatis saat melakukan input. Dengan begitu, perhitungan lebih akurat dan cepat. Dan berikutnya ada pendapat kami terkait kekurangan aplikasi Bukukas. Yang pertama, menu yang disediakan kurang lengkap saat kita membuat laporan. Yang kedua, pada aplikasi ini menggunakan tidak mencakup semua yang digunakan pengguna. Yang ketiga, sebagai sebuah aplikasi khusus akuntansi, maka tentu penggunanya juga terbatas untuk aktivitas akuntansi saja. Ini artinya jika ada hanya menggunakan satu akuntansi saja, maka antara divisi satu dan yang lain tidak terintegrasi secara langsung. Yang keempat, dikhususkan untuk pengguna Android saja. Yang kelima, tidak bisa untuk mengupload data, sehingga pembuatan data dibuat secara manual dari awal. Yang keenam, pada komponen akuntansinya tidak memiliki saldo kas, hanya terdapat keuntungan transaksi daftar transaksi saja. Namun kasnya berupa beberapa, jumlah saldo kasnya berapa tidak ada. Poin berikutnya yaitu pendapat kami terkait bagaimana aplikasi ini seharusnya. Yang pertama yaitu tidak hanya fokus ke perangkat Android saja dan membuat aplikasinya dapat digunakan pada perangkat lain selain Android. Yang kedua, memberikan komponen tambahan berupa upload data sehingga tidak perlu secara manual membuat data dari awal. Yang ketiga, menambahkan dukungan alat convert file sehingga data yang diunduh tidak hanya format PDF saja seperti Word, Excel, ataupun format penampil lainnya, sehingga data lebih fleksibel untuk pengolahannya. Dan yang terakhir, memperbaiki sistem akuntansi yang masih kurang lengkap, seperti saldo kas dan jumlah saldo kas yang belum terdapat pada aplikasi tersebut. Penjelasan terakhir yaitu screenshot aplikasi beserta penjelasannya. Itu adalah tampilan menu hutang. Penjelasannya yaitu menu utama yang berfungsi sebagai mengolah bisnis dengan pilihan banyak kategori dan dapat menambahkan lebih dari satu bisnis. Informasi jatuh tempo, menambahkan pelanggan dan mengolah hutang ataupun bayarnya. Terdapat laporan data hutang yang dapat diunduh juga. Selanjutnya yaitu tampilan menu transaksi. Berikut ini penjelasannya. Menu transaksi berfungsi sebagai penambahan transaksi. Dalam penambahan transaksi terdapat penjualan atau pengeluaran.
Pada penjualan terdapat opsi harga jual dan harga pokok, sehingga dapat mengetahui keuntungan yang diperoleh dan banyak pengolahan data transaksi lainnya. Di sini terdapat laporan data transaksi yang dapat diunduh. Dan yang terakhir yaitu tampilan menu profil. Penjelasannya yaitu pada menu profil terdapat kartu nama kita yang dapat kita rubah dan kita bagikan. Selain itu, fungsi menu ini juga digunakan sebagai unduh buku laporan dari laporan laba rugi, laporan hutang piutang, dan laporan pelanggan sesuai periode yang kita tentukan. Sekian untuk penjelasan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.